Salam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah perbedaan daripada Allah melihat dan mengenal seseorang itu berbeda sekali dengan manusia. Biasanya manusia itu lebih banyak menilai daripada apa yang dia lihat dan dia pandang terhadap seseorang. Tetapi Tuhan bukan melihat dan memandang penampilan seseorang, tetapi adalah memandang, melihat hatinya. Sebab Tuhan telah mengetahui bahwa apa yang digerakkan oleh hati manusia, itulah yang dilakukan. Itu dari pandangan Tuhan. Makanya dia yang paling utama adalah melihat hati. Tetapi manusia lebih sering memandang seseorang itu adalah dari penglihatan apa yang dia lihat. Sehingga ada orang yang sering gampang sekali menilai terhadap sesamanya. Oh, menurut pandangan saya orang ini begini. Bahkan sekarang banyak sekali pandangan-pandangan hanya untuk melihat poster daripada gestur-gestur tubuh. Sebenarnya saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini menjadi satu renungan yang sangat berharga bagi kita. Jangan cepat-cepat menilai seseorang hanya berdasarkan penglihatan. Tetapi lihatlah seseorang itu melalui apa yang dia perbuat. Karena yang dia perbuat itu adalah dari hatinya. Tetapi kita sering kecewa. Karena apa? Mungkin kita sering salah memilih. Melihat penampilan seseorang itu sungguh-sungguh luar biasa dari penampilannya. Tetapi akhirnya kita mengatakan, oh rupanya kami salah pilih. Tuhan tidak pernah salah pilih. Bahkan untuk menggantikan Raja Saul. Pada waktu itu ada beberapa orang dicalonkan. Tetapi Tuhan mengatakan jangan itu, jangan itu. Jangan melihat daripada penampilannya. Tetapi saya melihat dari hatinya. Siapa yang terpilih pada saat itu? Yang terpilih adalah Daud. Dia melihat bahwa Daud itu seorang yang baik, seorang yang lemah lembut, seorang yang bijaksana, seorang yang taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, renungan kita pada pagi hari ini dengan jelas mengatakan, marilah supaya kita juga mau melatih diri kita melihat seseorang itu bukan hanya berdasarkan pandangan mata. Sebab jika hanya dengan pandangan mata kita menilai seseorang, kita sering membenci. Karena apa? Karena kita lihat, wah ini bagaimana? Oh, saya tidak cocok bersama dengan dia. Ini yang terjadi saudara-saudara. Padahal nanti akibatnya apa? Kita melihat pada akhirnya banyak hal-hal yang sangat mengecewakan. Karena kita salah pilih. Karena pertama-tama kita memilih seseorang itu dari pandangan mata kita. Meskipun dikatakan dari mata jatuh ke hati. Itu memang dari mana datangnya cinta? Dari mata jatuh ke hati. Tetapi mari kita menentukan dari hati untuk melakukan apa yang baik, apa yang berguna, apa yang lebih baik. Dan itulah yang kita lihat. Pada saat ini kita menghadapi pencalonan-pencalonan meskipun belum ada calon-calon pemimpin-pemimpin di negara kita ini. Mari kita menilai seseorang itu bukan dari penampilannya, bukan dari banyaknya orang yang bisa berkumpul untuk mendengarkan dia. Tetapi mari kita memilih seseorang itu dari hatinya, bagaimana mereka itu selama ini. Agar kita nanti dalam hasil pemilu tidak kecewa. Saudara-saudara, mari kita berdoa Tuhan membuka hati kita untuk melihat dan mengenal hati seseorang. Agar pilihan kita tidak pernah salah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Karena pada pagi hari Tuhan tuntun kami untuk tidak membuat satu penilaian dan keputusan berdasarkan hanya penglihatan saja.
tetapi biarlah juga kami mau memahami dan mengerti bahwa yang paling utama adalah hati. Hati itulah menggerakkan segala sesuatu dan seseorang itu untuk berbuat baik terhadap sesama dan juga mau taat kepada Tuhan. Ya Tuhan, bimbing kami agar kami dalam hal memilih seseorang itu bukan berdasarkan penglihatan, tapi adalah berdasarkan tuntunan-Mu untuk mengatakan yang terbaik sebagai orang-orang yang kami pilih juga. Dan kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami dalam segala rencana persiapan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini untuk menentukan pilihan kami menjadi pimpinan di tengah-tengah bangsa ini dan perwakilan kami di legislatif. Sertai kami pada pagi hari ini dalam segala kegiatan kami dan kuatkan hati kami, bimbing kami agar kami juga hati dan jiwa kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin.